kenyamanan kita belajar hari ini. Jadi kepada ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, doakan teman-teman kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran materi kita tentang kebijakan fiskal, adakah yang ingat di minggu kemarin kita itu mempelajari materi apa? Minggu kemarin kita mempelajari materi ekonomi moneter. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang kebijakan fiskal. Tapi sebelumnya itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat memahami pengertian kebijakan fiskal dan dapat menjelaskan tujuan dari kebijakan fiskal serta dapat mengetahui apa saja fungsi kebijakan fiskal. Di sini adakah yang tahu apa itu kebijakan fiskal? Ya, silakan. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Oke, betul ya. Jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kemudian kebijakan fiskal itu juga mempunyai dua kebijakan lain. Yang pertama ialah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan ekonomi makro yang mempunyai tujuan untuk menaikkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan belanja pemerintah dan penukaran pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kemudian kebijakan yang kedua ialah fiskal kontraktif, yang dimana kebijakan ekonomi makro yang tujuannya untuk menurunkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara mengurangi belanja pemerintah dan peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kemudian tujuan dari kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Yang keempat, meningkatkan laju investasi. Tujuan yang pertama itu tadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengurangi pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan ketika pajak lebih rendah. Kemudian yang kedua ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara langsung, kualitas sumber daya manusia dan pengangguran akan mempengaruhi pendapatan nasional serta akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika kebijakan fiskal ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya, jadi kalau misalkan sumber daya manusia itu kualitasnya meningkat, maka angka pengangguran di Indonesia itu mungkin akan berkurang. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Turunnya harga suatu barang dapat menyebabkan hilangnya harapan bagi sektor swasta untuk memperoleh keuntungan. Namun, harga yang terus meningkat juga dapat menyebabkan inflasi. Yang keempat, meningkatkan laju investasi. Kondisi perekonomian negara yang kondusif akan menjadi peluang bagi negara untuk mendatangkan investor. Adanya investor dapat berpengaruh terhadap pemasukan negara dan juga mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal juga memiliki 3 fungsi. Adakah yang mengetahui 3 fungsi dari kebijakan fiskal ini? Saya Bu. Ya, silakan Tifa. Yang pertama fungsi alokasi, yang kedua stabilisasi, dan yang ketiga distribusi. Ya, fungsi alokasi itu artinya kebijakan fiskal berperan aktif dalam mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat. Yang dimana fungsi ini bertujuan mengurangi tingkat pengangguran di pemborosan sumber daya serta menambah efisiensi dan efektivitas
perekonomian negara. Yang kedua itu fungsi distribusi ya, yang dimana penerapan kebijakan ini bertujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Yang ketiga ialah fungsi stabilisasi ya tadi ya, yang dimana artinya itu penerapan kebijakan fiskal dapat membantu memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Kemudian kebijakan fiskal itu memiliki 4 macam-macam. Yang pertama, pembiayaan fungsional, dan yang kedua pengelolaan anggaran, yang ketiga stabilitas anggaran, dan yang keempat pendekatan anggaran belanja berimbang. Baik, itu tadi materi yang kita pelajari tentang kebijakan fiskal. Adakah di sini yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Atau masih ada yang belum mengerti nih tentang materi yang sudah Ibu jelaskan? Baik. Dari materi yang kita pelajari hari ini, Ibu telah menyiapkan tugas di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan, dikumpulkan itu deadline-nya minggu depan, 1 hari sebelum hari pembelajaran kita ya. Silahkan dikumpul, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ya. Baik Bu. Dari materi kita hari ini yang sudah Ibu jelaskan, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Saya Bu. Silakan. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu kebijakan fiskal berlaku 2 kebijakan, yaitu fiskal ekspansif dan fiskal kontraktif, memiliki 4 tujuan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga, meningkatkan laju investasi. Fungsinya fungsi alokasi dan distribusi. Macam-macam yaitu pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilitas anggaran, pendekatan anggaran, belanja berimbang. Saya Bu. Itu tadi merupakan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Baiklah, waktu pembelajaran hari ini kita sudah habis. Ibu cukupkan. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan ya. Baik Bu. Baik Bu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.